Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya yaitu Sylvia Fitrianingsi dengan NIM BI 721082 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Nah, baiklah teman-teman, saya akan membacakan materi yaitu bab 4 mengenai sekolah sebagai suatu sistem. Dan di sini ada mata kuliah dari Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Imam Nur Hidayat Magister Pendidikan. Dan di sini mempunyai tujuan yaitu yang pertama kita itu dapat mengetahui pendidikan sistem. Yang kedua, kita dapat mengetahui sekolah sebagai suatu sistem. Yang ketiga, kita dapat mengetahui input sekolah, proses sekolah, dan outcome sekolah. Kemudian langsung saja untuk materi yang pertama itu ada pendidikan sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi, berkomunikasi, ketergantungan antara satu sama yang lain dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem tersebut. Nah, selain itu, pendidikan sebagai sistem ini terdiri dari kata sistem dan pendidikan. Sistem secara teknis berarti seperangkat komponen yang saling berhubungan dan bekerja bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan pendidikan merupakan suatu gambaran dari upaya manusia yang mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam secara mandiri meningkatkan taraf hidup secara lahir dan batin, dan meningkatkan peranannya sebagai pribadi, karyawan, masyarakat, warga negara, dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan pastinya ya teman-teman. Kemudian untuk materi yang kedua itu ada sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah merupakan salah satu subsistem dalam pendidikan. Sekolah sebagai suatu sistem dapat diartikan bahwa sekolah itu memiliki komponen inti yang terdiri dari input, proses, dan output ya teman-teman. Input sekolah berupa manusia atau main yaitu siswa. Selain itu, input sumber daya sekolah yaitu meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Kemudian uang atau money merupakan komponen yang sangat penting guna memperlancar proses berupa material dalam sekolah. Lalu ada metode. Metode adalah cara-cara atau teknik dan strategi pembelajaran dalam mengatasi dan mempermudah proses transfer ilmu kepada peserta didiknya. Serta yang tidak kalah penting yaitu machine berupa alat-alat dan teknologi seperti media elektronik, mobil, dan media lain guna media pendukung serta objek pembelajaran ya teman-teman. Selanjutnya, sekolah sebagai suatu sistem itu mencakup beberapa komponen, di mana diantaranya komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya yang saling terikat sehingga membentuk sebuah sistem. Kemudian adapun komponen-komponen dari sistem sekolah sendiri, yaitu diantaranya yang pertama itu ada masukan atau input ya teman-teman, dan yang kedua itu ada proses atau proses, dan yang ketiga itu ada keluaran langsung atau output, dan yang terakhir ada keluaran tidak langsung atau outcome. Kemudian materi yang ketiga itu ada input sekolah, proses sekolah, output sekolah, dan yang terakhir itu ada outcome sekolah. Langsung saja untuk yang pertama itu ada input sekolah. Input sekolah adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan terutama dalam proses belajar mengajar. Masukan atau input adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Kemudian masukan terdiri atas 3 hal, yaitu yang pertama itu ada masukan baku. Masukan baku merupakan siswa yang termasuk sesuai dengan karakteristikanya. Yang kedua itu ada masukan instrumental. Masukan instrumental merupakan masukan yang harus ada dan mempunyai pengaruh terhadap jalannya proses transformasi. Dan yang ketiga itu ada masukan lingkungan.
Masukan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada proses sekolah. Menurut Hernawan tahun 2013, pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik baik antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian adapun unsur-unsur perencanaan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama itu ada kebutuhan peserta didik, yang kedua itu ada kompetensi dasar, yang ketiga ada tujuan dan strategi dan lain-lain ya teman-teman. Yang ketiga itu ada output sekolah. Menurut Lauren Kaluge tahun 2000, output pendidikan dalam sekolah adalah hasil langsung dan segera dari sebuah pendidikan. Output sekolah terfokus kepada siswa, di antaranya yaitu kelulusan siswa. Output yang bermutu tercapai apabila seluruh siswa dapat lulus dengan nilai yang memuaskan, serta mampu menyerap ilmu-ilmu yang dipelajarinya, serta bila siswa mampu berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada outcome sekolah. Outcome sekolah merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah sistem dari sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan melalui mutu lulusan sekolah yang dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, outcome memiliki arti hasil dan akibat. Di samping itu, ada juga kata outcome yang berasal dari bahasa Inggris. Menurut Kamus Oxford, arti outcome adalah hasil atau efek dari sebuah aksi atau peristiwa. Dilihat dari pengertiannya tersebut, dapat diketahui bahwa outcome memiliki arti yang sama dengan hasil yang juga bisa diartikan sebagai efek dari sesuatu hal ya teman-teman. Sekian dan itulah tadi pemaparan materi dari saya, semoga mudah untuk dipahami. Thank you for watching ya teman-teman. Dan untuk my video, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.